Salam Sobat Christian Apologet dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya. Dan di dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah argumentasi terkait dengan ada satu video dari seorang Ustadz Kainama, yang dimana dia mengatakan bahwa dia bersama kroco-kroconya adalah pengikut Yesus yang sejati, dimana dikatakan bahwa Yesus berpuasa, dia pun juga berpuasa. Yesus disunat, dia pun juga disunat. Kemudian Yesus tidak makan daging babi, mereka pun juga tidak makan daging babi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau Yesus dibaptis, kenapa mereka tidak dibaptis? Nah, ini pertanyaan yang sangat fundamental. Karena apa? Merujuk kepada apa yang mereka nyatakan, bahwa mereka adalah pengikut Yesus Kristus yang sejati. Tetapi setelah ditanya terkait dengan Yesus itu dibaptis, sedangkan kamu dibaptis atau tidak? Nah, itu yang akhirnya mereka tidak bisa menjawab. Nah, untuk membuktikan, di dalam bagian ini saya ingin menjelaskan tentang mengapa Yesus harus dibaptis, ya. Mengapa Yesus Kristus itu harus dibaptis. Nah, hal yang pertama yang harus kita ketahui bersama adalah di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang bagian 11a dikatakan bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Lalu kemudian ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 bagian A, dikatakan baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Nah, dari kedua bagian ini tentu kita punya spekulasi terkait dengan, kalau begitu mengapa Yesus harus dibaptis. Nah, mungkin saudara-saudara sekalian atau sobat sekalian bertanya, bila baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan atau baptisan orang yang telah bertobat, apakah Yesus adalah orang yang berdosa sehingga dia perlu untuk dibaptis? Nah, kita harus mengingat bahwa di dalam bagian ini, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang demikian, maka kita harus melihat ke dalam konteks di dalam pembahasan kita hari ini, yaitu di mana dikatakan bahwa baptisan Yohanes terhadap Yesus bukanlah sebagai tanda pertobatan, tetapi sebagai tanda bahwa Yesus itu sudah harus memulai pekerjaannya, yaitu apa? Yaitu dia diutus oleh Bapa untuk mengerjakan setiap misi yang Bapa berikan dalam kehidupan Yesus untuk dikerjakan di dalam dunia ini. Nah, jadi baptisan Yohanes Pembaptis terhadap Yesus itu bukan tanda pertobatan, tetapi sebagai tanda bahwa Yesus sudah harus memulai pekerjaannya di dalam dunia ini. Dan mungkin kita bertanya, mengapa Yohanes harus membaptis Yesus? Nah, Yohanes Pembaptis membaptis Yesus karena Yohanes Pembaptis itu adalah nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dia adalah nabi terakhir yang telah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang bagian 3. Dikatakan di situ bahwa Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Yesus Kristus. Nah, jadi kita sudah menemukan jawabannya. Jadi mengapa Yohanes Pembaptis harus membaptis Yesus? Yohanes Pembaptis membaptis Yesus bukan tanda pertobatan, tetapi tanda bahwa Yesus sudah harus memulai pekerjaannya. Dan Yohanes Pembaptis itu adalah nabi terakhir di dalam Perjanjian Lama yang telah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3, dan juga di dalam Lukas pasal yang ke-3 ayat yang ke-4, bahwa dikatakan situ Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Yesus Kristus. Nah, sehingga kalau kita melihat ya, sehingga pada saat Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, maka ada dua hal yang terjadi, atau ada dua hal yang berarti. Yang pertama yaitu bahwa pekerjaan si pembuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis, sudah berakhir, dan pekerjaan Yesus yang telah dibukakan jalan oleh Yohanes Pembaptis untuknya itu sudah harus dimulai. Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka yang pertama adalah si pembuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis,
sudah menyelesaikan atau sudah berakhir, dan pekerjaan si Yesus ini yang harus dikerjakan itu sudah harus dimulai. Itu bagian pertama. Lalu yang kedua, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis demi menjalankan seluruh kehendak Allah. Kembali lagi bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk melaksanakan seluruh kehendak Allah yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus untuk dijalankan di dalam dunia ini, yaitu dia harus datang, dia harus menjadi manusia, dia harus mati di atas kayu salib, dia harus bangkit dari kematian, dia harus menampakkan diri selama 40 hari, kemudian dia naik kembali ke surga. Semua yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan kehendak Allah Bapa di surga untuk dikerjakan oleh Yesus di dalam dunia ini. Dan kita melihat di sini bahwa pelayanan Yesus memang harus dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Karena memang Yohanes Pembaptis itulah adalah nabi yang telah dinubuatkan sebagai pembuka jalan bagi Yesus Kristus. Maka di sini kita menemukan jawaban yang pasti terkait dengan mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan ini adalah jawabannya, bahwa Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir di dalam Perjanjian Lama yang mendapat hak istimewa, yaitu di mana dia bisa melihat secara langsung Yesus Kristus, dan dia juga adalah pembuka jalan untuk pelayanan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih untuk dukungan dari sobat sekalian. Terus dukung dan terus bagikan setiap konten-konten yang ada di dalam channel ini, agar channel ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Salam, Tuhan memberkati kita.